Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Novitasari dengan NIM F1B020057 dari kelompok 26 ingin menjelaskan sedikit tentang rangkaian tiga fasa. Namun sebelum melanjutkan ataupun merunning rangkaiannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu rangkaian tiga fasa. Rangkaian tiga fasa merupakan jaringan listrik yang menggunakan tiga kawat fasa, yaitu R, S, dan T. Dan satu kawat netral yang bisa dibilang kawat yang menuju ke ground. Nah, di mana pada rangkaian ini terdapat daya aktif. Daya aktif ini merupakan daya yang terpakai untuk melakukan energi yang sebenarnya. Kemudian ada daya reaktif, di mana daya reaktif ini adalah jumlah daya yang diperlukan untuk membentuk medan magnet. Di mana dari pembentukan medan magnet ini maka akan terbentuk flux medan dan ada energi, dan terdapat FRMS atau tegangan RMS dan IRMS atau arus RMS. Pada umumnya itu tegangannya sekitar 380 volt dan biasanya digunakan di pabrik maupun perusahaan-perusahaan besar lainnya. Adapun beberapa komponen rangkaian ini yaitu terdapat sumber 3 fasa AC yang langsung terhubung ke RMS ke tegangan VRMS yang hasilnya kemudian akan ditampilkan pada kotak itu pada saat di running yang ini. Kemudian ada IRMS atau arus RMS yang terhubung langsung juga ke sumber tegangan. Ada daya aktif, daya reaktif, kemudian ada energi juga. Sebelum kita akan mengganti besarnya beban, maka kita akan merunningnya terlebih dahulu. Beban yang akan digunakan di sini yang pertama yaitu 3000 watt. Oke. Pertama kita akan merunningnya terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini bahwa energi yang dihasilkan yaitu 576,1 watt atau joule. Nah, untuk PRMS-nya itu didapatkan nilai sebesar 400 volt dan IRMS-nya itu 4,467 ampere. Selain itu kita juga dapat melihat hasil skopnya. Sini saya akan running terlebih dahulu. Nah, ini ada bentuk grafik dari energi, power terhadap waktu, daya aktif terhadap waktu, daya reaktif terhadap waktu, dan di sini ada tegangan maupun arus. Dapat dilihat di sini bahwa bentuk dari grafik ketiga yang di atas ini berbanding lurus dengan waktu. Sedangkan untuk bentuk grafik dari tegangan dan arus berbentuk sinusoidal. Selanjutnya pada skop ini kan kita sudah melihat bagaimana bentuk grafiknya. Semakin besar energi yang dibutuhkan, kWh meter yang tercatat juga semakin cepat, di mana waktu dan energi berbanding terbalik. Semakin besar energi yang dikeluarkan, maka waktu akan semakin cepat. Jadi kita akan merunning yang kedua, mana beban yang digunakan besar 3100 watt. Oke, di sini kita akan merunningnya. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa energi nilai dari energinya itu berubah menjadi 598,6 joule, dan untuk tegangan RMS-nya sendiri tetap, dan untuk IRMS-nya ini bernilai 4,467
607 ampere. Oke, kita akan melihat hasil skupnya. Tidak berbeda jauh dari yang sebelumnya. Di sini 3 teratas. Untuk grafiknya itu berbanding lurus dengan waktu. Sedangkan untuk grafik dari tegangan maupun arusnya sama seperti yang tadi, masih berbentuk sinusoidal. Oke, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antar beban dengan arus berbanding lurus. Semakin besar beban yang digunakan, maka semakin besar pula arus yang dihasilkan. Sedangkan untuk beban dan tegangannya yaitu bersifat konstan. Perbandingan beban dengan energi berbanding lurus dimana semakin besar beban yang digunakan, maka semakin besar juga energi yang dihasilkan. Selanjutnya, daya aktif dan daya reaktifnya ini berbanding lurus. Semakin besar beban yang digunakan, maka semakin besar pula daya aktif dan reaktif yang digunakan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.